Halo netizen, ini adalah all new Toyota Vios. Ya, akhirnya Vios generasi keempat ini masuk juga ke Indonesia. Jadi setelah lumayan lama ya Vios generasi ketiga itu dijual di Indonesia, akhirnya generasi keempat ini mulai dijual semenjak akhir tahun 2022 ini ya. Dan emang unitnya masih agak jarang ya, karena ada beberapa sumber berita yang bilang kalau new Vios ini tuh baru didistribusikan mulai 2023 awal nanti. Jadi mungkin di Januari baru akan ada penyerahan ke konsumen. Tapi akhirnya ini udah ada nih beberapa unitnya di dealer. Salah satunya adalah di Auto 2000 Menara Astra ini. Untuk kontak person dari salesperson di sini bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, dan kuncinya mirip seperti kuncinya Race ya, karena si Vios terbaru ini kan sekarang menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Makanya banyak komponen-komponen yang sama seperti produk-produk Daihatsu. Walaupun secara model si Vios ini nggak ada model Daihatsu-nya. Biasanya kayak lo Race gitu contohnya, dia ada Daihatsu-nya, ada Toyotanya. Kalau Vios ini, walaupun dia strukturnya berbasis Daihatsu, tapi dia nggak ada kembaran dari Daihatsu-nya. Jadi cukup unik gitu ya. Dan kuncinya ini sudah smart key, pastinya ada tombol lock di logo Toyota, unlock, dan buat buka bagasi. Tapi kita nggak perlu tekan-tekan di remote ini karena ada smart entry-nya. Cukup sentuh guratan di belakang handle ini untuk membuka, dan sentuh lagi untuk kunci. Dan handle-nya terasa lebih kokoh dibandingin si Race punya sih kalau dipegang. Nah, untuk interiornya ini juga berubah total, walaupun di spek Indonesia ini kita nggak dapet soft touch warna merah kayak yang di Thailand ya, tapi bentuk dashboardnya tetap cakep gitu ya. Dia perpaduan antara panel kulit hitam dan coklat dengan fabric di bagian tengahnya untuk di bagian jok ini. Pengaturannya manual, bisa naik turun, recline, dan sliding juga. Oke, sekarang kita masuk dulu aja, dan karena sudah smart key tinggal injek rem dan tekan engine start stop di sebelah sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, ada welcome screen baru yang ada gambar Vios-nya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Vios, dan ini adalah yang varian G CVT ya. Untuk varian itu ada 3 varian utama, tipe E manual, G CVT, dan G CVT dengan Toyota Safety Sense. Tapi yang kita di sini adalah G CVT biasa, dan kita akan langsung bahas setirnya. Setirnya ini sama seperti Race ya, dengan model baru dan airbag cover yang berbentuk bulat, jadi beda sama Avanza gitu ya. Walaupun rimnya mirip, tapi dia kan lebih mengotak. Dan akhirnya untuk pertama kali jadi sebuah Vios, tilt teleskopik udah dapat secara standar, jadi nggak kependekan kayak Vios lama. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, volume. Di sebelah kanan untuk yang non TSS ini tombol ganti track itu di atas ya, sedangkan kalau yang versi TSS kan di bawah sini. Dan ini juga ada mode berkendara yang nanti akan gue jelasin di S1 Cluster. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir lagi ada tuas lampu yang sudah otomatis, tapi nggak ada fog lamp. Triple turn signal juga udah ada. Terus ada pengaturan wiper depan dengan intermittent timer. Instrument cluster ini juga sekarang baru karena dia menggunakan layar LCD yang kayak ada di Race atau di Veloz gitu ya. Jadinya lebih enak dilihat, dan tampilannya juga sama seperti Veloz yang punya tema sendiri ya. Jadi di sini tuh ada tachometer yang nuansanya tuh coklat ya, sama seperti di interior mobil ini. Ada MID juga, sisa jejak tempuh, ada jam analog kosong. Di bagian bawah dari MID juga ada temperatur udara luar dan odometer. Ada layar peringatan, dan di layar setting ini kita bisa ngatur brightness dari panel instrumen, setting tanggal dan jam, desain. Nah, ini seperti ini. Dan ini juga desain bawaan instrument cluster ini juga ada yang berubah ya, walaupun desain 3 dan desain 4 itu sama seperti di Race, Rocky, dan Veloz gitu. Cuma desain 1 dan desain 2 nya ini yang ada tampilan tachometer yang senada dengan interior mobil ini. Display setting juga ada eco indicator lights, opening display, ending display, steering angle, ada panduan mode berkendaranya juga. Terus ada buzzer, ini buat bunyi-bunyian kayak contohnya bunyi lampu sen, ada bunyi 1.
bunyi 2 dan bunyi 3. Terus ada opening sound volume yang tadi bunyi tet gitu, yang pas di awal itu bisa diatur volumenya berapa. Ada blind spot monitoring buzzer, rear cross traffic alert buzzer, notification date, jadi kita bisa menyimpan tanggal-tanggal favorit ya, kayak di race, Rocky, dan Veloz juga ada birthday, anniversary, car inspection day, dan maintenance day, bisa kita atur di masing-masing tanggal. Ada vehicle setting, ini untuk setting blind spot monitoring dan rear cross traffic alert ya. Dia juga ada indikator di spion, dan kita bisa atur brightness-nya dari indikator si BSM-nya ini. Dan walaupun ini bukan yang model dengan Toyota Safety Sense, ternyata tetap ada blind spot monitoring system ya. Jadi ya tetap ada fitur keselamatan aktifnya walaupun nggak sebanyak yang ada di TSS. Ada auto door lock juga, serta door unlock. Terus ada answer back volume seperti ini. Bunyi bip-bip yang di luar itu bisa diatur volumenya berapa, speed link intermittent wiper, reporter signal bisa dinyalain atau enggak. Terus ada welcome lamp setting, ada room labeling, jadi ketika kita mendekat sambil mengantongi kunci, lampu interior itu akan menyambut kita. Dan ada living home light juga. Ada maintenance setting, oil deteriorate warning reset, dan bahasa. Balik ke MID. Jadi intinya sih ini instrument cluster yang sama seperti di Race, Rocky, serta Veloz, cuman dengan sentuhan unik buat si Vios ini. Lanjut ke samping, ada panel soft touch lagi nyambung dari dashboard tengah, dan ada cup holdernya juga. Yang unik ini ada garis silvernya gini ya, dan cup holder ini juga lumayan besar. Ada ventilasi AC di bagian atasnya yang bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawahnya ini juga ada beberapa tombol sensor parkir, tombol traction control dan stability control, dan ada headlamp leveling dengan 5 level. Di bagian bawah ada laci kecil buat naruh receh, dan ada pedal-pedalnya masih model gantung, serta ada footrest buat naruh kaki kiri. Ada tas buka kap mesin di sini. Untuk door trim di bagian atas ini masih keras plastik, dan ada soft touch-nya di bagian bawah yang berwarna coklat. Di panel power window ini juga unik ya, dia tuh hitam glossy tapi dengan tekstur diamond yang agak samar-samar gitu. Jadi terlihat mewah. Handle pintunya silver, dan ada pengaturan spion di sini yang sudah auto folding, central locking, auto up down power window di sisi pengemudi aja yang ada anti pinch juga. Ada window lock. Di bagian bawah ada speaker, door pocket, dan tweeternya ada di pojokan dashboard. Sun visor ada cerminnya tapi nggak ada lampunya. Spion tengah manual dimming. Lampu kabin masih bohlam dan bisa diikutin pintu juga. Nah, yang uniknya yang sebelah kiri malah nggak ada cermin di sun visornya. Ada grab handle, seatbelt belum naik turun, tapi headrest bisa naik turun. Lanjut ke tengah, kita mendapatkan head unit baru juga yang ini udah kayak di produk-produk Toyota lain. Dan ini tuh head unitnya sama seperti Innova Zenix yang G itu ya, yang di sana. Jadi bukan yang kayak Android base gitu, tapi dia kayak lebih ke Kenwood atau JVC base yang udah disesuaikan dengan fitur-fitur Toyota. Contohnya ada M Toyota, ada T-Link, Android Auto, Apple CarPlay juga ada, wireless juga, dan ada vehicle status seperti ini. Jadi ada kayak auxiliary dials buat si dial-dial tambahan. Contohnya ada jam analog, ada tampilan radionya. Terus yang uniknya ada kompas, pitch and altimeter, sama ada roll and pitch juga. Jadi kayak ada auxiliary gauge buat mobil off-roader, padahal ini sedan ya, agak unik sih walaupun untuk sebuah sedan ini nggak perlu. Dan ada kamera mundurnya juga pasti yang khasnya Toyota, mohon maaf, burik, tapi udah yang penting ada. Lanjut ke bagian bawahnya, ada panel soft touch di bagian dashboard yang besar ini yang membuat interiornya makin mewah. Dan ada ventilasi AC yang di tengahnya ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC-nya ini juga mirip seperti di Veloz atau Race ya. Jadi dia ada fan speed dan temperatur knob di kiri kanannya. Paling panasnya 28 derajat Celcius tapi nggak ada heater, dan paling dinginnya di 17,5. Dia juga ada mode auto yang bisa menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih, dan arah AC cuma bisa ke muka sama muka plus kaki. Ada defogger belakang, nggak ada defogger depan, ada sirkulasi udara dan mode AC. Di bagian bawah ada buat off dan auto climb kayak tadi. Di bagian bawahnya lagi ada power outlet 12 volt,
ada tombol untuk ionizer, dan ada indikator untuk seatbelt penumpang depan dan 3 penumpang belakang. Ada tempat penyimpanan yang besar juga di bagian bawah sini, dan shifternya ini juga sekarang baru ya, mirip seperti di race, dan sekarang dia menggunakan transmisi di CVT juga, sama seperti Veloz. Ada mode sport mode dan manual mode, dan oh ya hampir lupa, dia juga ada mode berkendara yang tadi pengen gue jelasin di instrument cluster ya. Jadi kalau ditekan sekali dia itu menyalakan power mode, dan kalau ditahan itu untuk menyalakan eco mode. Dan uniknya dia bisa menyalain dua-duanya gitu. Jadi kita mau power mode tapi eco ya, agak unik ya. Jadi intinya kalau power mode sih lebih ke respons gas ya, dan eco mode ya gue belum pernah coba jalan mobil ini, tapi ya nggak berasa begitu signifikan sih dibandingin power mode-nya. Itu berasa banget. Jadi nggak perlu toel gas dalam-dalam, RPM-nya itu udah langsung naik. Jadi untuk nyalip-nyalip itu lebih enak. Di bawahnya juga ada electronic parking brake seperti ini. Tinggal injek rem sambil dorong switch ini ke bawah untuk melepas, dan untuk mengaktifkan tinggal tarik switch ini ke atas. Ada brake hold juga di center console. Ada ruangan yang lumayan dangkal tapi cukupan lah ya, dan ada armrest dengan bahan kulit berwarna coklat. Glove box belum soft opening, dan aparnya ada di bawah, bukan di pojokan situ biasanya ya. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga, tapi untuk yang non TSS seperti ini airbagnya masih 2 titik aja. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Vios. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Toyota Vios. Oke, untuk di belakang sini sih kelegaan kabinnya masih sama aja ya kalau by feeling gua, tapi harusnya sih secara matematika ini lebih besar karena wheelbase-nya lebih panjang dibandingin yang lama ya. Dan ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan masih ada 2 jari di belakang sini. Jadi agak mepet sih, tapi feel-nya sih lebih lega dibandingin yang lama. Dan ada seat back pocket juga di balik jok ini. Dan pertama juga di sebuah Vios ada ventilasi AC untuk penumpang belakang, walaupun dia masih ngikut depan gitu ya, tapi dia bisa dibuka tutup dan bisa menambah kenyamanan di belakang sini juga. Ada power outlet USB 2 buah di bagian bawah ventilasi AC, dan masih ada gundukan kecil untuk knalpot gitu ya. Dan untuk headroom, ini kita lihat ke kamera depan. Nah, di sini masih ada 3 jari untuk tinggi gue 177 cm. Jadi overall masih cukup oke di belakang sini. Lanjut lagi ke bagian jok belakang, sama seperti di jok depan, dia tuh perpaduan antara fabric dengan kulit two tone ya. Jadi ada warna hitam, ada warna coklat di pinggir dan di door trim, serta ada seatbelt 3 titik untuk semua penumpang. Headrest yang adjustable tuh cuma di tengah aja, sedangkan yang di kiri kanannya tuh dia fix. Walaupun dia fix, tapi dia bisa menopang kepala dengan sangat baik ya, karena dia tinggi gitu, bukan kayak yang tonjolan pundak gitu doang. Ini headrestnya enak, dan ada isofix buat kursi bayi. Sayangnya nggak ada armrest di bagian tengah. Nanggung sih, padahal ini sedan yang nyaman, tapi nggak ada armrest. Tapi udahlah. Di sebelah kanan atau di bagian door trim lebih tepatnya sama seperti di depan, soft touch-nya cuma di bagian armrest doang, dan ada panel warna gloss black yang ada switch power window, kaca juga turun sampai habis, dan ada cup holder di bagian atas ini. Door pocket juga tetap ada di bagian bawahnya, dan ada speaker di bagian bawah. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dalam dari all new Toyota Vios. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari all new Toyota Vios ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2NRVE. Jadi udah bukan 2NRFE seperti Vios facelift yang lama ya. Jadi ini menggunakan mesin yang sama seperti Toyota Veloz. Kapasitas mesinnya 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan dual VVT-i, dan tenaganya juga mirip-mirip seperti Veloz gitu ya, 106 PS something, dan torsinya itu 137 Nm. Untuk pilihan transmisi di tipe E ada transmisi manual 5 percepatan, untuk tipe G dia di CVT semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, apalagi dengan engine cover yang hadir di new Vios ini, sedangkan di Veloz kan nggak ada ya.
Untuk di bagian kap juga ada peredamnya, dan kapnya juga enteng, walaupun kalau ditutup dia padat suaranya. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Toyota Vios ini emang jauh lebih ganteng dibandingin generasi sebelumnya ya. Terutama image taksinya yang sangat melekat di Vios dari Gen 1 sampai Gen 3 sekarang nggak ada di generasi keempat ini, karena emang ya dia nggak akan jadi taksi gitu, karena sekarang kan Toyota ada class mover dan dia memiliki garis bodi yang kaku, terutama di bagian depan ini grillnya juga cemberut khas Toyota tapi lebih kaku dibandingin yang lama juga. Ya pokoknya lebih garang banget dibandingin generasi sebelumnya. Ini sih emang warna hitam ya. Coba kalau warna putih itu kelihatan banget kayak garis-garis grillnya. Terus di bagian bawah bumper itu ada ventilasi samping buat memperhalus aliran udara. Itu bakal lebih nongol lagi di warna terang ketimbang yang warna hitam ini. Dan kalau kita lihat lampunya ini juga cakep, modelnya ala-ala Lexus gitu ya. Jadi dia ada LED DRL di bagian samping. Lampu utama itu kayak cube projector yang kecil, dan di sisi dalam itu untuk high beam. Sennya juga kayak produk-produk di NGA lainnya yang LED soft kalau nyala, tapi matinya tuh kayak LED tegas gitu ya matinya. Di bagian bawah juga ada lubang untuk memperhalus aliran udara, dan ini beneran bolong gitu ya. Ke samping ada sensor parkir di depan juga, dan velgnya juga ala-ala velgnya Altis ya. Kalau dilihat dia two-tone berukuran, mana ukurannya nih, 205 55 205 50 maksudnya R17. Jadi 17 inci, rem depan disc brake, di belakang juga disc brake. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist. Di bagian samping fender sini ada emblem dual VVTi. Untuk spion ini kelihatannya masih di bawah dari Vios yang lama ya, bentuknya agak mirip, dan ada lampu sen LED di ujungnya. Ada pemecah angin juga di bagian sini. Window line chrome di bagian bawahnya. Untuk rem belakang juga disc brake, dan tadi ya sudah lengkap dengan electronic parking brake. Dan yang berubah banget adalah di bagian belakangnya yang lumayan seksi ya kalau dilihat, dan cakep gitu, ala-ala Civic Gen 10 yang terlihat seperti fastback gitu ya. Terutama lampunya nih, ini cakep banget. Dia sequential LED taillights dengan lampu senja yang LED juga, dan lampu remnya itu LED di bagian bawahnya. Untuk lampu mundur juga LED di bagian sisi dalam, dan ada aksen hitam yang serupa dengan bumper belakang, tapi kalau ini nggak ada ventilasi yang nembus dari wheel arch ya. Dan di bagian bawah juga ada aksen diffuser dengan reflektor di bagian bawahnya. Untuk emblem simple, emblem Vios di kiri, emblem G di sebelah kanan. Ada high mount stop lamp di balik kaca, dan ada defogger belakang, serta ada antena shark fin. Untuk bagasinya kita buka aja, dia latchnya elektrik dan bukanya tuh kayak langsung ngeper ke atas gitu. Dan ini bagasi dari all new Vios. Harusnya sih lebih besar dibandingin yang lama ya, cuma yang kelihatan berbeda banget adalah jok belakangnya sekarang nggak bisa dilipat. Jadi udah kapasitasnya segini tok, nggak bisa ditambah lagi. Paling di bagian bawah sini juga ada tempat buat ban serep yang full size dengan velg alloy, nggak velg kaleng. Oke, segitu aja untuk di bagian belakang sini. Dan ini juga nggak ada handle buat nutup pintunya gitu, agak sayang. Dan dia juga ada jendela baru di bagian pilar C sini yang untuk mempercantik desain, menambah cahaya ke dalam kabin, dan membuat kabinnya tuh jadi lebih lapang ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Vios tipe G CVT tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto 2000 Menara Astra ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.